Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Pengawas benih tanaman adalah individu yang bertanggung jawab dalam memastikan kualitas dan keberlangsungan benih tanaman sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Deskripsi formasi jabatan ini biasanya berada di bawah Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, di Indonesia, pengawas benih tanaman dapat berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengawas benih tanaman antara lain adalah memiliki pendidikan terkait pertanian atau agronomi, menguasai regulasi terkait benih tanaman, memiliki kemampuan analisis yang baik, serta memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Tugas pokok dan tanggung jawab seorang pengawas benih tanaman meliputi melakukan pengawasan terhadap penanaman, produksi, dan distribusi benih tanaman, memastikan kualitas benih sesuai standar yang berlaku, mengawasi proses pemulihan tanaman, serta melakukan inspeksi lapangan secara berkala. Tempat tugas seorang pengawas benih tanaman dapat berada di lapangan, di kantor pemerintah terkait, dan di fasilitas penelitian pertanian. Mereka biasanya bekerja dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi penanaman, melakukan pengambilan sampel untuk diuji kualitasnya, berkoordinasi dengan petani dan produsen benih, serta melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada atasan dan pihak terkait. Tugas pokok seorang pengawas benih tanaman adalah untuk memastikan kelancaran proses produksi benih tanaman yang berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas benih tanaman dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang mumpuni serta memahami tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Berikut ini adalah 10 soal pilihan ganda yang dirancang untuk menguji kemampuan teknis calon penerimaan pegawai baru di jabatan pengawas benih tanaman. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab utama seorang pengawas benih tanaman? A. Mengurus administrasi kantor. B. Memastikan produksi benih tanaman berkualitas. C. Melakukan penjualan benih tanaman ke petani. D. Menyediakan peralatan pertanian. E. Memantau cuaca setiap hari. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Memastikan produksi benih tanaman berkualitas. Penjelasan, seorang pengawas benih tanaman bertanggung jawab untuk memastikan bahwa benih tanaman yang diproduksi memiliki kualitas yang baik. 2. Tugas utama seorang pengawas benih tanaman adalah A. Menjadi operator mesin pertanian. B. Menjalankan kegiatan penyulaman tanaman. C. Memastikan benih tanaman tidak tumbuh dengan baik. D. Membantu petani dalam pemanenan tanaman. E. Mengawasi seluruh proses produksi benih tanaman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E.
Mengawasi seluruh proses produksi benih tanaman. Penjelasan, tugas utama seorang pengawas benih tanaman adalah mengawasi seluruh proses produksi benih tanaman sehingga dapat memastikan kualitasnya. 3. Berikut ini yang merupakan salah satu prosedur kerja yang harus dikuasai oleh pengawas benih tanaman adalah: A. Menyimpan benih tanaman di tempat yang lembab. B. Menyiram tanaman dengan air panas setiap hari. C. Melakukan penandaan dan registrasi benih tanaman yang diproduksi. D. Menyemprotkan pestisida tanpa perhitungan. E. Membuang sisa benih tanaman sembarangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Melakukan penandaan dan registrasi benih tanaman yang diproduksi. Penjelasan, seorang pengawas benih tanaman harus menguasai prosedur penandaan dan registrasi benih tanaman yang diproduksi untuk memastikan keamanan dan kualitas benih. 4. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh pengawas benih tanaman meliputi: A. Pemrograman komputer. B. Keterampilan menjahit. C. Pemahaman tentang penyakit tanaman. D. Menguasai olahraga panjat tebing. E. Keterampilan memasak makanan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pemahaman tentang penyakit tanaman. Penjelasan, pengetahuan tentang penyakit tanaman sangat penting bagi pengawas benih tanaman agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan preventif atau kuratif. 5. Kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas benih tanaman termasuk: A. Keterampilan berenang. B. Kemampuan berkomunikasi dengan baik. C. Keterampilan bermain musik. D. Menyanyi dengan suara merdu. E. Bermain permainan video. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kemampuan berkomunikasi dengan baik. Penjelasan, seorang pengawas benih tanaman harus memiliki kompetensi komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi dengan petani, tim produksi, dan pihak terkait lainnya dengan efektif. 6. Salah satu kewajiban seorang pengawas benih tanaman adalah: A. Melakukan pekerjaan sendirian tanpa bantuan. B. Menjaga kebersihan lingkungan kerja. C. Tidak mematuhi aturan perusahaan. D. Mencampuri urusan pribadi rekan kerja. E. Tidak mengikuti aturan keselamatan kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menjaga kebersihan lingkungan kerja. Penjelasan, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan kerja adalah hal yang penting dalam menjalankan tugas sebagai pengawas benih tanaman untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. 7. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pengawas benih tanaman sehingga: A. Boleh datang terlambat ke kantor setiap hari. B. Tidak perlu mengikuti instruksi atasan. C. Boleh meninggalkan pekerjaan secara tiba-tiba. D. Tidak perlu melaporkan keterlambatan. E. Harus mematuhi jadwal kerja dan aturan perusahaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Harus mematuhi jadwal kerja dan aturan perusahaan. Penjelasan, kedisiplinan adalah hal yang sangat penting dalam lingkup pekerjaan seorang pengawas benih tanaman agar proses produksi dapat berjalan lancar dan teratur. 8. Kolaborasi dengan tim produksi dan petani adalah kunci keberhasilan seorang pengawas benih tanaman dalam: A. Menikmati liburan panjang. B. Menghindari interaksi sosial. C. Menyelesaikan tugas dengan lambat. D. Menghadapi konflik tanpa penyelesaian. E. Menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Penjelasan, kolaborasi dengan tim produksi dan petani merupakan kunci keberhasilan seorang pengawas benih tanaman dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien. 9. Penyusunan laporan berkala yang akurat dan jelas merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pengawas benih tanaman untuk: A. Menyembunyikan informasi kepada atasan. B. Menjaga kerahasiaan data produksi. C. Memudahkan evaluasi dan perbaikan kinerja. D. Meniadakan transparansi dalam pelaporan. E.
Menghindari tanggung jawab. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memudahkan evaluasi dan perbaikan kinerja. Penjelasan, penyusunan laporan berkala yang akurat dan jelas menjadi penting bagi seorang pengawas benih tanaman untuk memudahkan evaluasi kinerja dan memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan. 10. Pengembangan diri yang kontinu menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh seorang pengawas benih tanaman agar dapat A. Tidak berkembang dalam pekerjaan. B. Menghindari pelatihan dan pengembangan kompetensi. C. Tetap stagnan dalam pengetahuan dan keterampilan. D. Menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. E. Memilih untuk tidak berinovasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. Penjelasan, pengembangan diri yang kontinu menjadi hal yang penting bagi seorang pengawas benih tanaman agar dapat menghadapi perubahan dan tantangan yang ada dalam lingkungan kerja. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.